saya mengganggu atas waktu kerjanya. Saya akan melaksanakan rencana kerja di bulan ini, Pak. Mungkin dalam hal ini saya akan mengajukan RK rencana kerja. Mungkin Bapak bisa divalidasi dulu, dilihat dulu yang saya akan kerjakan. Ini Pak. Nah, yang untuk bulan ini ya. Ya. Yang bulan ini sesuai ketentuan kan 5 pemeriksaan, 1 pembinaan ya. Ini daftar perusahaannya udah disesuai dengan RKU kan ya? Udah Pak. Itu semuanya saya ke bagian admin Pak, bagian admin ke Pak Anwar. Dia itu disusun dari tanggal, tidak tahu saya tanggal dari tanggal 10 Pak biasanya dilaksanakannya. Itu mungkin lebih jelasnya nanti RK-nya dikeluarkan oleh bagian administrasi Pak. Ya makanya nanti dibuat SPT-nya dulu, SPT, terus nanti semua perusahaan yang diperiksa dilakukan pemeriksaan dulu sesuai dengan norma kerja dan pimpinan norma K3-nya, yang apabila yang diperiksa itu tidak sesuai dengan aturan-aturan ya kasih surat peringatan atau nota. Ya, siap Pak. Ini bikin NHP dulu yang untuk pemeriksaan. Kalau yang pembinaan buat laporan hasil pembinaan. Seperti biasa lah yang dilakukan, biasa pengawas mereka. Ya Pak, terima kasih. Mungkin saya akan melaksanakan tugas sesuai dengan porsi saya Pak. Mungkin dengan yang disebut tadi Bapak dari surat pemberitahuan ke PT dilaksanakan dengan sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan oleh bagian administrasi Kasubag TU PTD wilayah 2. Mungkin itu Pak, saya nanti hasilnya dari pembinaan dan pemeriksaan mungkin nanti ada nota 1. Kalau misalnya nota 1 tidak dilaksanakan oleh perusahaan, nanti ke nota 2 gitu Pak. Mungkin itu yang saya sampaikan ke Bapak. Mungkin dalam hal pengerjaan saya sangat berterima kasih ke Bapak dalam hal memberi pekerjaan saya dalam hal pemeriksaannya. Terima kasih Pak. Ya jangan lupa itu kan ada aturan yang karena yang baru menggantikan yang lama, yaitu yang Menaker 11 tahun 2006 yang itu sebagai pedoman. Jadi nanti supaya apa yang menjadi permasalahan di perusahaan yang regulasinya harus sesuai dengan aturan-aturan itu, silakan sesuai dengan kewenangan pengawas. Siap Pak, akan dilaksanakan sesuai dengan porsi saya. Terima Terima kasih Pak. Ya. Lebih praktis ini gitu, nggak bingung. Mana itu? Mau ini aja kabelnya. Nah, caranya gini. Tadi yang disebutkan sama saya ya, yang panjang, misalnya itu perbandingan gitu, ya 1 meter, 2 meter sampai 5 ya di sana. Nah, ambil salah satu. Nah, ini tumbaknya nanti ke tanah. Nah, posisi penjepitannya yang ini harus nah ini harus kena ke sininya ya. Nah, gini ujungnya Pak. Ya, ujungnya ya, semuanya ya. Nah, terus yang ini yang sama merah juga. Nah, ini kan ini sama ya. Ini ada warna yang warna merah dan warna kuning itu berjarak antara 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter. Itu ketentuan dari Permen nomor 8 dan Permen dari Institut 1989. Ini tumbaknya.
Pak. Mungkin saya menghadap ke Bapak sekarang ini untuk laporan uji khusus untuk penanganan yang laporan ke Disnak, ke dinas. Nah itu Kabupaten Subang. Nah itu salah satu PT yang ada yayasan yang belum didaftarkan ke dinas Disnaker Kabupaten Subang. Nah itu salah satu dari dinas Disnaker itu surat ke dinas provinsi, tapi ada di wilayah 2 Pak di Kabupaten Subang. Itu tugas saya dengan tim yaitu di PT wilayah 2 untuk melaksanakan. Nah hasilnya kemarin Pak itu bahwa yayasan tersebut belum terdaftar di Disnaker Kabupaten Subang, tapi mereka tetap untuk dicatatkan, tapi persyaratannya belum lengkap. Makanya dari tim saya, dari tim pengawas keterkerjaan PT wilayah 2 menyarankan kepada yayasan tersebut untuk melakukan pelaporan, yaitu untuk pelaporan bahwa yayasannya harus didaftarkan dulu Pak. Dan syarat-syaratnya dia juga belum memenuhi, tapi tetap dia lama-kelamaan untuk mematuhi peraturan dan pencatatannya akan diselenggarakan Pak, gitu Pak. Mungkin dari luar ada pertanyaan-pertanyaan banyak, itu juga ada juga dari karyawannya Pak, untuk menanyakannya statusnya apakah dari PT yang dia bekerja atau termasuk dari yayasan tersebut Pak, begitu. Jadi tapi tidak bisa saya terima Pak semua itu karena yayasan tersebut belum terdaftar di dinas Kabupaten Subang. Nah alangkah baiknya gimana Pak tindak lanjutnya dari bimbingan dari Bapak, sebaiknya gimana Pak? Yayasan kalau belum terdaftar kan itu nggak boleh beroperasi dulu sebelum ada izin. Dan itu persyaratannya harus dipenuhi dahulu. Persyaratan untuk pendaftaran di Disnaker Kabupaten Subang supaya dipenuhi. Nanti kalau sampai belum terpenuhi juga, yaitu akan menjadi istilahnya pelanggaran juga kan. Nanti harus dikasih pembinaan lah, minimal ada mungkin perusahaan yayasan itu juga nggak paham, itu kan kita sebagai tugas pengawas pastinya sekaligus memberikan pembinaan juga, mensosialisasikan. Ya silakan nanti supaya nanti dipantau terus supaya sampai dengan persyaratannya terpenuhi, sampai dengan didaftarkan ke Disnaker Kabupaten Subang. Dan setelah itu ya silakan dipantau terus. Siap Pak, semua itu terima kasih atas dari Bapak bimbingannya. Mungkin saya akan yang disebutkan Bapak tadi saya pantau sampai dia memenuhi persyaratan, dan juga dari pihak dari dinas Disnaker Kabupaten Subang juga saya meminta kalau misalnya dia belum tetap persyaratannya belum dipenuhi, tetap jangan dulu dicatatkan, karena salah satu persyaratan yayasan untuk masuk ke perusahaan itu harus memenuhi, yaitu dicatatkan dulu di Disnaker itu Pak. Saya juga sama Pak, mungkin dari pihak Disnaker juga saya memantau, juga ada komunikasi Pak, bila mana sudah atau belumnya dia juga akan melaporkan atau menginformasikan ke kita Pak, ke PT wilayah 2 Pak. Itu yang saya bisa dilaporkan hari ini Pak. Terima kasih Pak. Silakan dilanjut aja ya. Terima kasih Pak banyak. Yuk. Maksudnya jangan safety-nya berarti dari alatnya dan orangnya. Nah ini bagus, tidak apa ini kan ya ada prosedur juga kan di sini juga ini aja kan ya, sampai 3 kantor usaha ada port di itu menunjang terutama seperti K3 ini misalnya itu di bidang porting. 1, 2, 3. Assalamualaikum Pak. Pak,
Kenalkan Pak, saya Ivan Pak. Dari PT GRI. Ya, duduk. Makasih Pak. Di mana? Oh, ya ini saya mau mengajukan pengaduan, itu mau konsultasi. Kan saya kerja di PT ini belum ada dapat kompensasi gitu Pak. Ininya Pak, mau minta penjelasan. Penjelasan. Ya, siap. Mungkin saya bertanya dulu apa ya? Siap. Apakah Bapak saya sudah ada surat pernyataan dan status Bapak sudah ada belum Pak di sana Bapak? Pernyataan Bekerja di sana? Iya, Pak? ada. Nah, di sana Bapak udah berapa lama Pak bekerja? Sekarang saya masih kontrak sih Pak, jalan tahun kedua gitu Pak. Tahun kedua, iya. berarti kompensasi tahun yang sebelumnya? Ya, sebelumnya belum keterima gitu. Nah gini Pak, kalau Bapak misalnya pengaduannya nanti kan harus tertulis misalnya pribadi Bapak lah langsung Siap. ke sini ke Ya. PTD, ke bagian administrasi, nanti dipakai seperti memo, nanti ditandatangan oleh kepala PTD, nanti datang ke perusahaan Bapak dan pihak PTD. Nah itu Pak, itu Bapak emang dari sana Bapak berapa orang yang tidak? Ya, kebetulan ada teman juga gitu, teman saya angkatan masih pada belum dapat ini kompensasi. Oh berarti yang penting Bapak aja lah kesini ya. Saya secara pribadi dulu gitu ya. Itu baik Pak, bagus. Itu tidak kemana-mana Bapak dengan laporan dengan Bapak tujuan ke sini ke PTD wilayah 2 itu pas, jadi tidak istilahnya maaf Pak, kan banyak ya kalau berbicara dengan yang pihak ketiga nanti ada ke sini gitu, bagus Bapak langsung ke sini pas tetap. Nah itu kalau misalnya nanti rekan-rekan Bapak seperti ada pengaduan ini khusus untuk ketenaga kerjaan, Bapak itu harus ke sini langsung Pak. Siap. Nanti disampaikan ke rekan-rekan juga ya. Ya Pak, gitu ya. Nah mungkin Bapak untuk laporan seperti sambut ini saya juga terima ya Pak ya. Sama, tapi Bapak harus secara tertulis. Nah itu Bapak biasa aja, misalnya pribadi Bapak aja nama Bapak, misalnya bekerja, tujuannya yang menentukan apa, begitu aja Pak. Tangan Bapak nanti tadi yang disebutkan saya masuk ke sini nanti Bapak ke bagian administrasi. Gitu ya Pak ya. Siap. Nah, mungkin Bapak hari ini, tapi saya terima dulu. Saya terima dengan lisan, kalau lebih kuat dengan tulisan nanti bisa nanti di up dengan surat perintah ke PK nanti tindak lanjutnya. Mungkin itu ya Pak ya. Saya mungkin yang bisa dijelaskan nanti lebih lanjutnya Bapak dengan tertulis itu. Ya. Siap. Ya. Jadi laporannya tulis tangan juga nggak apa-apa gitu? Nggak apa-apa. Yang penting pribadi Bapak aja gitu ya. Ya, gitu. Ada yang perlu hal dilampirkan kayak slip gaji atau nggak apa-apa? Nggak ada. Itu harus ada. Apa yang dibutuhkan oleh Bapak sampaikan aja. Oh, yang ada dilampirkan aja gitu. Itu ya Pak ya. Baik, Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, makasih Pak ya. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan saya Pak Anwar dan Pak Budi. Kita sharing lah, atau kita sebagai ASN di sini kita harus bernetralisasi ASN. Nah di sana kita harus tahu sih apa sih netralisasi ASN itu ya. Kan memang kita sama-sama netralisasi di sini. Setiap pegawai ASN harus bebas dari pengaruh integrasi semua golongan dan partai politik itu Pak ya itu. Nah itu dibagi 3 zona merah pelanggaran, yaitu jejak digital dilarang keras melakukan istilahnya seperti itu ya, fisik dan massa itu hadir. Misalnya fisik dan massa itu ya itu fisik hadir kita berorientasi lah dari pihak itu Pak ya, itu
kalau visi fasilitas negara itu memanfaatkan itu seperti kita memakai mobil, kita mendukung salah satu partai seperti itu. Nah itu artinya gitu. Nah itu kita di sana kalau kita masuk ke sana ada sanksi disiplinnya, yaitu dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2001. Gitu Pak. Nah, di sana ada hukuman bagi kita, itu hukuman siang dengan maaf kita kan punya jangan ya itu ada dipotong sampai 15%. Lumayan ya. Lumayan lah itu. Nah seperti itu. Nah hukuman berat ada juga itu dengan penurunan jabatan kita. Nanti jabatannya diturunkan gitu Pak. Ya, ya seperti itu. Itu Pak, kalau misalnya kita sharing, apakah bisa jangan Pak Anwar, Pak Budi misalnya kita lebarkan lagi ke rekan yang lain misalnya. Oh, iya. Itu ya Iya, Pak. insya Allah, insya Allah. Ya, gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dengan amanat dari netralitas ASN ini. Kita harus dapat menjalankannya di tiap kita kan di SKPD ya, kita di Disnaker yaitu bertugas di wilayah 2 Karawang mungkin ya. Kalau seumpamanya gini Pak, ini kan kita di lingkungan PTD gitu. Nah, gimana kalau seumpamanya di keluarga itu boleh tidak Pak? Banyak istri ini kuku milih paslon nomor sekian, saya nomor sekian, saya jadi kan kesel ya Pak ya, banyak mengajak istri udah ini aja suami, itu boleh nggak Pak? Itu nggak boleh kan, itu kan memang hak prerogatif istri ya. Orang-orang misalnya kalau maaf Anwar, kalau istilah ASN atau tidak non ASN, kalau ASN ya seperti Pak Anwar jangan gitu. Kalau misalnya non ASN itu mah hak mereka gitu, hak dia itu ya Pak ya. Mungkin kalau misalnya ASN kita lah seperti ASN jangan sampai memprovokasi satu ya istilahnya satu politik seperti itu. Terus dengan apa ya yang dimaksud dengan kita untuk partai gitu kan gitu ya. Itu mungkin Pak yang bisa sampaikan ke Bapak Anwar dan Pak Budi. Mohon kita sharing lah dengan yang lainnya bila mana kita diperlukan dalam hal ini netralitas ASN ini. Mungkin itu ya Pak ya. Saya mungkin cukup sekian dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ano ka